Assalamualaikum, kembali lagi di Patrick Sajang TV. Jangan lupa di subscribe and di like ya. Mari kita majukan dunia pendidikan Indonesia. Thank you, selamat menonton. Assalamualaikum, hari ini kita akan mempelajari kerucut, mengenal unsur, menghitung luas volume kerucut. Disajikan sebuah gambar kerucut yang berjari-jari R. R itu adalah alas dari sebuah lingkaran. Kemudian tinggi kerucut itu garis tegak lurus dari T ke bidang alas. Di sini digambarkan dengan TO. Panjang TO itu adalah tinggi kerucut ya. Kemudian dari puncak titik T ke titik di lingkaran itu disebut S atau garis pelukis. Nah, hal ini juga akan berlaku dengan teorema Pitagoras, R, S dengan T ya. Kemudian dari kerucut ini, kalau kita iris bagian sisi pelukisnya, garis pelukisnya, itu akan kita dapatkan jaring-jaring kerucut ya. Jaring-jaring kerucut itu di sini ada juring, ada lingkaran ya untuk alasnya. Juring itu disebut selimut dan lingkarannya alas dari kerucut. Perhatikan jaring-jaring kerucut yang ada. Kita lihat dulu selimut kerucut, yaitu selimut kerucut itu adalah sebuah juring yang punya jarak atau jari-jari S ya. S itu adalah tadinya panjang garis pelukis dari kerucut. Panjang busurnya itu adalah 2 PR. Nah, 2 PR itu tadinya adalah alas dari keliling lingkaran ya. Nah, untuk rumus luas selimut kerucut itu Pi RS, Pi kali R kali S. Kemudian kalau ditanya luas permukaan kerucut seluruhnya, maka kita akan dapatkan alasnya berbentuk lingkaran. Jadi luas selimut dengan luas alas. Nah, luas permukaan kerucut seluruhnya itu adalah Pi R kali R tambah S. Sebenarnya itu Pi RS ditambah Pi R kuadrat ya. Dengan T tinggi kerucut, R jari-jari, Pi 3,14 dan atau bisa juga 22/7. Maka volume kerucut bisa ditentukan sepertiga Pi R kuadrat T atau sepertiga kali Pi R kuadrat kali T. Nah, selanjutnya perhatikan, kita punya contoh soal. Sebagai contoh, panjang jari-jari alas sebuah kerucut 6 cm. Jika tinggi kerucut tersebut adalah 8 cm dan nilai Pi-nya 3,14, hitunglah luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Perhatikan pembahasannya. Kita ketahui R sama dengan 6, T sama dengan 8, dan Pi-nya 3,14. Untuk menentukan luas selimut kerucut, kita memerlukan panjang garis pelukis atau S-nya itu bisa kita dapat dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Untuk menghitung luas selimut kerucut itu rumusnya PRS 3,14 kali 6 kali 10 sama dengan 188,4 cm persegi. Untuk menentukan luas permukaan kerucut, rumusnya PR R tambah S sama dengan 3,14 kali 6 kali 6 tambah 10. Hasilnya sama dengan 301,44 cm persegi. Ya, contoh berikutnya, perhatikan kembali. Jari-jari sebuah kerucut 9 cm.
Jika kerucut bervolume 324 pi cm pangkat 3, tentukan tinggi kerucut dan garis pelukisnya. Dari soal kita dapatkan R-nya 9 dan volumenya adalah 324 pi. Kita perhatikan langkah-langkahnya. Kita akan mencari tinggi kerucut melalui volume kerucut. Volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Volume kerucut udah ketahuan dari 324 pi. Jadi tinggal dimasukkan ya, sepertiga pi 9 kuadrat kali T. Jadi R-nya diganti dengan 9. Nah, kita perkecil, kita coret pi dengan pi 3, sehingga kita dapat 324 sama dengan 1/3 kali 81 kali T. Nah, sekarang 81 dibagi 3 itu 27. Jadi 324 sama dengan 27 T. Sehingga T-nya bisa kita peroleh 324 dibagi 27 ya. Itu sama dengan 12. Nah, itu tingginya kita dapat. Nah, selanjutnya jari-jarinya kan 9, tingginya 12. Nah, kita bisa mencari panjang garis pelukisnya atau S itu. Jadi dengan Pitagoras sisi miring ya, S sama dengan akar 12 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 144 tambah 81 sama dengan akar 225. Itu adalah 15 ya. Jadi tinggi kerucutnya adalah 12 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Semoga paham ya. Selanjutnya ini ada contoh. Perhatikan kembali. Itu ada kon es krim berbentuk kerucut ya, dengan diameter 4 cm dan tingginya 7 cm. Jika kon es krim itu terisi penuh dan masih ada tambahan es krim ya, pada gambar lihat. Ada volume pertama, ada volume kedua. Ada volume es krim tambahan dengan yang konnya saja. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Perhatikan bahwa P1 kita anggap adalah volume kerucut yang besar. Jari-jarinya adalah 3 dan tingginya adalah 10. Nah, kita punya rumus sepertiga PR kuadrat T. Jadi sepertiga kali 3,14 kali 3 kuadrat, R-nya tadi ya, dikali 10. Nah, sekarang kita coret. 3-nya itu dengan sepertiga, kita dapat 3,14 kali 3 kali 10. Itu sama dengan 94,2. Nah, selanjutnya kita cari volume yang kedua ya, kerucut yang kecil, itu konnya. Sepertiga PR kuadrat T sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 2 kuadrat kali 7. Nah, itu sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 4 kali 7. Itu hasilnya 29,3. Lalu volume es krim itu tambahan, berarti volume yang besar, volume ke-1 dikurangi V kedua adalah 64,9 cm per kubik ya. Selanjutnya contoh berikutnya. Sebuah kerucut akan dibentuk dari kertas yang berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 300 derajat dan panjang jari-jarinya adalah 6 cm. Hitunglah jari-jari kerucut dan tinggi kerucut. Nah, perhatikan pembahasannya ya. Luas juring lingkaran yang berwarna biru
itu sama dengan luas selimut kerucut ya. Luas juring lingkaran itu rumusnya 300 derajat per 360 derajat kali pi r kuadrat ya, kali jadi sudut yang diketahui kali pi r kuadrat kali luas lingkaran. Kemudian kita perhatikan luas selimut itu pi r s ya. Nah 300 per 360 kita sederhanakan. Kemudian juga pi di ruas kiri dan di ruas kanan kita sederhanakan, kita coret. Maka kita dapat 30 per 36 kali 6 kuadrat itu R juring ya. Sama dengan R kerucut dikalikan dengan 6. Nah R kerucut belum ya. Jadi awas, perhatikan 6 itu adalah bukan jari-jari kerucut, tapi 6 itu adalah sebagai garis pelukis ya. Itu jari-jari lingkaran, bukan jari-jari dari alas. (30) sama dengan R kerucut dikali 6. Jadi R kerucut itu adalah 30 bagi 6, jadi 5 cm. Nah selanjutnya untuk mencari tinggi kerucut itu kita menggunakan Pitagoras ya. Masih ingat kan rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras itu kalau mencari T itu pendek itu sama dengan panjang kurang pendek, berarti T itu pendek, T itu sama dengan akar 6 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan akar 36 dikurangi 25 sama dengan akar 11, sama dengan itu setara dengan 3,3 cm. Jangan lupa subscribe. Ingat, ini latihan soal buat kalian. Kerjakan soal-soal berikut melihat dari penjelasan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan ya. Silahkan bisa di screenshot soal ini. Selamat mengerjakan, nanti dikumpulkan ya. Sekian dari Bapak, terima kasih, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.